Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini kita akan membahas konsep dasar dari akuntansi. Di sini kita bisa lihat untuk permulaan ada quotes dari Benjamin Franklin, yaitu waspadalah terhadap pengeluaran kecil. Sebuah kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal yang besar. Selanjutnya di sini ada yang utama, kita harus mencari tahu dulu tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama, setelah membaca materi, Anda mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi secara tepat. Lalu yang kedua ada setelah melakukan diskusi, Anda mampu mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar. Lalu yang terakhir itu tujuannya adalah setelah membaca materi dan tanya jawab, Anda mampu mempraktikkan dan juga menjawab soal dasar akuntansi dengan benar. Baik, kita kembali ke mana utama, lalu kita masuk ke materi. Materi di sini ada pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan sebagai suatu sistem informasi keuangan. Akuntansi merupakan sebuah proses dari tiga aktivitas, yaitu ada pengidentifikasian, pencatatan, dan juga komunikasi dari kejadian-kejadian ekonomis suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Selanjutnya, di sini ada konsep persamaan dasar akuntansi ya teman-teman. Di sini ada harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas, harta atau aset sama dengan modal atau ekuitas, atau jika kita jadiin satu, harta sama dengan utang plus modal. Jadi, harta merupakan hasil dari penjumlahan utang juga modal. Atau utang merupakan selisih dari harta dikurang dengan modal. Lalu modal merupakan selisih dari harta dikurang dengan utang. Selanjutnya ada pembagian akun real. Dari pembagian akun real ini, pertama akun real merupakan akun yang biasanya akan ada pada laporan keuangan neraca, di mana akun tersebut akan digunakan kembali pada periode selanjutnya. Di sini ada akun harta atau aset. Pertama ada harta tetap, yaitu harta berwujud yang digunakan dalam operasional seperti gudang, mesin produksi, dan juga kendaraan. Lalu di sini juga ada harta lancar atau current asset, harta yang memiliki nilai ekonomi seperti kas, perlengkapan, dan juga piutang. Lalu selanjutnya ada harta tidak berwujud, harta yang tidak dapat dilihat seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek, dan juga nama baik atau goodwill. Lalu selanjutnya ada investasi jangka panjang. Harta yang diinvestasikan lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat berharga, dan juga deposito. Lalu selanjutnya ada akun utang. Di akun real ini juga ada akun utang. Yaitu akun utangnya ada 3 bagian ya teman-teman. Di sini ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu utang yang dibayarkan kurang dari 1 tahun, seperti utang wesel dan juga utang dagang. Lalu juga ada utang jangka panjang, yaitu utang yang lebih dari 1 tahun, seperti utang bank, baik berupa pinjaman atau baik berupa pinjaman modal. Lalu juga ada utang hipotek, yaitu berupa pinjaman bank dengan jaminan aktiva tetap. Jadi, saat kita melakukan peminjaman itu, kita memberikan aset kita sebagai jaminan gitu, teman-teman. Lalu juga ada utang lain-lain seperti utang kepada direksi dan juga pemegang saham. Lalu selanjutnya ada akun modal atau equity. Akun modal itu adalah modal adalah selisih antara harta dan juga kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Maksudnya,
Pada perusahaan perseroan terbatas, akuntansi modal disebut dengan modal saham. Jadi, akun modal itu pada perusahaan perseroan terbatas itu disebut dengan modal saham. Lalu selanjutnya ada pembagian akun nominal. Akun nominal ini akan muncul pada saat kita atau melakukan atau membuat laporan keuangan laba rugi. Jadi akun ini yang akan ditutup pada setiap akhir periode. Akun apa aja itu? Pertama ada akun pendapatan. Jadi pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan ada dua, yaitu pendapatan usaha dan di luar usaha. Pendapatan usaha itu pendapatan yang berhubungan atau didapat langsung dari kegiatan usaha atau kegiatan operasional dari perusahaan. Lalu yang kedua ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha yang dipakai untuk kegiatan usaha lain, pihak lain. Jadi pendapatan luar usaha ini contohnya itu kita menyewakan tempat yang kita punya ke pihak lain. Lalu selanjutnya ada akun beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi eh, selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat dibedakan atas dua, yaitu ada beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha itu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi beban ini tuh muncul karena operasional atau kegiatan usaha dari perusahaan tersebut, gitu. Lalu beban lain-lain yaitu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Jadi contoh dari beban lain-lain itu bunga yang kita bayarkan yang muncul pada saat kita meminjam dari suatu bank gitu. Oke, lanjut di sini ada saldo normal akun. Di mana dari yang sebelumnya yang tadi kita bahas ada 5 akun tersebut, di sini pertama ada akun aset atau harta, yaitu saldo normalnya di debit jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Lalu yang kedua ada akun liability atau kewajiban, yang saldo normalnya itu di kredit jika bertambah jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Lalu yang ketiga ada akun modal, yaitu jika berkurang di debit dan juga jika bertambah di kredit dengan saldo normal di kredit. Lalu yang keempat ada pendapatan dengan saldo normal di kredit, dan jika pendapatan berkurang maka saldo normalnya di debit dan jika bertambah saldo normalnya di kredit. Lalu juga ada beban dengan saldo normalnya di debit jika beban bertambah di debit dan jika beban berkurang di kredit. Jadi teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lihat video pembelajarannya ya untuk evaluasi juga untuk menambah pengetahuan teman-teman dari konsep dasar akuntansi ini. Pagi semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar akuntansi. Untuk materi pembahasannya, yang pertama kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, pengelompokan akun-akun, dan yang ketiga, kode akun atau penomoran akun dalam akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah hubungan antara harta, utang, modal dari sebuah perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun di perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansi dapat dilihat harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Persamaan akuntansi juga tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan langsung dengan aktiva, utang modal,
Persamaan akuntan juga digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi, pendapatan, pengeluaran, beban, ataupun drive terhadap akun aktiva dan pasiva. Kemudian pengelompokan akun atau rekening. Rekening atau akun adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Pada dasarnya rekening ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rekening real atau neraca adalah rekening pada akhir periode yang dilaporkan dalam neraca. Nah, rekening ini meliputi aktiva, kewajiban, dan modal. Kemudian yang kedua adalah rekening nominal atau akun nominal meliputi rugi dan laba. Contoh rekening ini adalah pendapatan dan beban. Kemudian unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama adalah aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan akibat suatu peristiwa transaksi masa lalu dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. Baik teman-teman, jika kalian bisa menonton video lengkapnya secara lengkap nanti kita akan balik ke menu utama. Lalu karena kita sudah membahas dan juga kita sudah berdiskusi terkait materi konsep dasar akuntansi, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan pertama yaitu pembelian perlengkapan secara tunai, akibat transaksi dan pengaruhnya pada akun. Jika kita membeli perlengkapan secara tunai, apa yang terjadi? Tuh, pengaruhnya pada akun-akun yang tadi sudah kita bahas. Kira-kira jawabannya apa nih? Ternyata jawabannya salah. Kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba. Jika kita beli perlengkapan, berarti perlengkapan akan bertambah kan. Dan secara tunai berarti duit atau kas yang kita punya akan berkurang. Jadi jawabannya A. Jawabannya benar. Lalu kita akan next ke soal berikutnya. Di sini Saloninda memiliki data sebagai berikut. Aktiva pertama ada aktiva dengan nominal 50 juta, yaitu 50 juta, dan kewajiban atau utang sebesar 17.500.000. Jadi menurut data di atas itu ekuitas perusahaannya itu berapa, modal dari perusahaannya itu sebesar berapa? Jawabannya adalah yang B. Benar teman-teman, jawabannya adalah yang B. Lalu kita bisa next ke soal berikutnya. Soal yang ketiga adalah di bawah ini hal yang termasuk pos-pos aktiva atau akun-akun aktiva kecuali. Di sini pertama ada kas, gedung, prive, dan juga peralatan dan juga piutang. Menurut teman-teman nih, apa sih yang sudah kita bahas sebelumnya di materi yang udah kita bahas tadi? Apa aja nih yang nggak masuk di akun aktiva? Apakah jawabannya B? Ternyata salah, teman-teman. Jawabannya bukan B. Kita balik lagi, kita coba lagi. Karena aktiva itu juga merupakan aset, jadi yang merupakan aset adalah kas, gedung, peralatan, dan juga piutang. Jadi private ini uh, bukan merupakan dari uh, aktiva, teman-teman. Jadi jawaban benarnya adalah C. Kita coba. Dan jawabannya benar, yang C. Lalu kita next ke soal berikutnya. Soal yang keempat, yaitu pertanyaan yang keempat adalah rumusan persamaan dasar akuntansi adalah yang dari materi yang sudah kita bahas tadi.
Jadi teman-teman udah tahu ya, rumus persamaan dasar akuntansi merupakan adalah aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Dan jawabannya benar. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berikut ini transaksi yang dapat menaikkan jumlah modal perusahaan. Jadi kegiatan apa atau transaksi apa sih yang bisa menambah modal dari perusahaan tersebut gitu. Yang A ada pembayaran rekening telepon perusahaan, yang B itu menerima pengembalian barang dagang dan konsumen dari konsumen karena tidak sesuai dengan pesanan. Yang C yaitu menerima pendapatan dari penyelesaian jasa reparasi mesin cetak. Yang D itu menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Yang E merupakan pengembalian uang tunai untuk kepentingan pribadi milik pemilik. Jadi menurut teman-teman nih mana yang merupakan transaksi yang membuat modal kita tuh bertambah gitu. Pembayaran rekening berarti kita mengeluarkan kas kita, mengeluarkan duit kita. Nggak mungkin eh, menambah modal kita dong. Lalu di yang B ini menerima pengembalian barang dari konsumen. Karena barangnya dikembaliin, nggak mungkin kita dapat modal atau mendapatkan uang kita lagi gitu. Lalu yang C ini menerima pendapatan dari penyelesaian jasa reparasi mesin cetak. Jadi di sini menerima pendapatan berarti kita menerima pemasukan atau kita menerima uang masuk ke kas kita. Jadi jika uang masuk ke kas kita itu berarti akan jika kita mendapatkan pendapatan atau penghasilan akan menambah modal perusahaan kita. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan benar teman-teman, jawabannya yang C. Dari 5 soal tersebut, eh, jadi 5 soal tersebut merupakan evaluasi ya teman-teman buat teman-teman semua dari materi yang kita bahas sebelumnya. Kita langsung balik ke menu utama. Di sini ada profil dari saya sendiri. Dan sekian adalah materi. Lalu kita akan balik ke menu awal ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian adalah eh, presentasi atau pembahasan materi tentang konsep dasar akuntansi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.